Pernah nggak sih, lagi asyik scroll medsos, tiba-tiba dada sesak, jantung berdebar kencang karena berita yang bikin panik? Kamu nggak sendirian. Fenomena hoaks saat ini banyak banget ditemukan di media sosial, dan itu bisa bikin kita overthinking sampai ketakutan massal. Kalau kamu ngerasa kayak gitu sekarang, ini bukan cuma video biasa. Ini adalah ruang aman kita buat berhenti sejenak, bernapas, dan membongkar kenapa kita gampang banget terjebak dalam lingkaran kecemasan ini. Siap buat jadi lebih tenang dan cerdas? Yuk, mulai! Beberapa waktu terakhir, kabar erupsi Gunung Lawu viral banget dan bikin banyak orang khawatir, bahkan sampai panik berlebihan. Tapi, tunggu dulu. Di tengah banjir informasi yang sering bikin kepala mumet ini, penting banget buat kita bisa bedain mana fakta dan mana yang cuma bumbu penyedap alias hoaks. Kenapa ini krusial? Karena ketakutan massal yang dipicu hoaks bisa jauh lebih berbahaya daripada beritanya sendiri. Mari kita kupas tuntas. Gimana sih awalnya kabar Lawu ini bisa nyebar secepat kilat? Polanya selalu sama. Dimulai dari pesan berantai di WhatsApp, status medsos yang mencurigakan, atau grup-grup yang tiba-tiba heboh. Awalnya cuma bisik-bisik, tapi karena banyak yang langsung share tanpa cek dan recheck, informasi ini jadi bola salju yang makin gede, makin nggak terkendali. Orang-orang ngerasa, wah ini beneran nih, harus share. Padahal cuma berawal dari 1 atau 2 postingan yang sumbernya nggak jelas. Ini adalah pola klasik penyebaran hoaks viral. Kenapa kita gampang banget kemakan berita-berita yang dramatis kayak gini? Ada beberapa faktor psikologis yang main. Pertama, rasa penasaran yang tinggi dan kecenderungan kita untuk langsung percaya pada sesuatu yang memicu emosi kuat, apalagi kalau menyangkut bencana alam. Insting untuk waspada dan melindungi diri langsung aktif. Kedua, kecepatan internet sekarang bikin informasi, baik benar maupun salah, bisa menyebar dalam hitungan detik. Ini jadi lahan super subur buat hoaks berkembang, memicu kecemasan massal dan overthinking. Fakta pertama yang perlu kamu tahu, media sosial itu ibarat pedang bermata dua yang sangat tajam. Di satu sisi, jadi sumber informasi super cepat dan konektivitas global. Tapi di sisi lain, jadi tempat paling strategis buat penyebaran hoaks. Fenomena hoaks yang terjadi saat ini banyak ditemukan pada media sosial. Dengan jutaan pengguna internet di Indonesia, bayangin aja seberapa cepat satu hoaks bisa menjangkiti banyak orang dan menimbulkan kepanikan. Serem banget, kan? Nah, fakta kunci kedua, penyebaran hoaks ini bukan cuma bikin kita panik, tapi juga bisa bikin kerancuan informasi dan kehebohan di publik. Bahkan, kalau terus dibiarkan tanpa saring, hoaks mampu membawa pada perpecahan suatu bangsa. Hoaks bisa memicu beragam opini yang salah, menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam, dan akhirnya bikin suasana jadi nggak kondusif. Jadi ini bukan cuma soal berita Lawu aja, tapi efeknya bisa merusak tatanan sosial kita secara luas. Miskonsepsi terbesar itu adalah anggapan, semua orang juga udah tahu itu hoaks, nggak mungkin ada yang percaya. Padahal, kenyataannya nggak gitu. Banyak banget orang yang masih gampang banget kemakan hoaks, apalagi kalau beritanya dibungkus dengan embel-embel, penting, atau urgent yang memicu rasa takut. Mereka pikir itu cuma iseng, tapi dampaknya serius dan merusak. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan hoaks, guys, karena dia bisa menyusup kemana-mana tanpa kita sadari dan memanipulasi pikiran kita. Terus, gimana dong biar nggak gampang ketipu dan terjebak dalam lingkaran panik? Kuncinya ada di daya kritis kita. Penting banget buat masyarakat punya kemampuan berpikir kritis buat nangkal hoaks. Jangan langsung telan mentah-mentah apa yang kita baca atau lihat di medsos. Selalu saring sebelum sharing. Cek dulu sumbernya, valid nggak? Jangan sampai kita jadi bagian dari penyebar hoaks itu sendiri. Jadilah filter informasi yang cerdas. Dampak langsung dari hoaks bencana kayak gini tuh nyata banget. Bukan cuma bikin panik massal, tapi juga memicu overthinking parah. Pikiran kita jadi muter-muter nggak karuan, mikirin skenario terburuk, sampai dada sesak karena cemas yang berlebihan. Ini bahaya banget buat kesehatan mental kita. Kalau kamu ngerasain ciri-ciri overthinking, seperti sulit tidur,
mudah cemas, atau terus-menerus memikirkan hal yang sama, itu adalah alarm buat kamu buat berhenti sejenak dan mencari pengalihan yang menyenangkan. Efek jangka panjangnya juga nggak kalah seram. Kalau kita terus-terusan terpapar hoaks dan nggak bisa membedakan mana yang benar, lama-lama kepercayaan kita sama informasi jadi terkikis habis. Orang jadi skeptis sama semua berita, bahkan yang benar sekalipun. Ini bisa merusak tatanan sosial, bikin kita susah buat bersatu dalam menghadapi masalah nyata, dan bahkan bisa jadi bibit perpecahan bangsa. Lingkungan digital kita jadi nggak sehat. Pernah mikir nggak, kenapa sih orang suka banget share berita yang belum tentu benar? Ada beberapa alasan unik dan seringkali nggak disadari. Kadang karena ingin jadi yang pertama tahu dan merasa relevan, kadang karena ingin merasa ikut berpartisipasi dalam sebuah peristiwa penting. Rasa takut juga bisa jadi pemicu, dengan harapan orang lain juga ikut waspada. Tapi, niat baik ini seringkali jadi bumerang kalau tanpa verifikasi dan daya kritis yang kuat. Coba kita lihat angkanya. Di Indonesia, pada tahun 2017 saja, ada sekitar 132 juta pengguna internet. Angka ini terus meningkat pesat sampai sekarang. Bayangin, dengan jumlah pengguna sebanyak itu, seberapa mudah dan cepat sebuah hoaks bisa menyebar luas, mempengaruhi banyak orang, dan menimbulkan dampak sosial yang besar dalam waktu singkat. Angka ini menunjukkan betapa krusialnya peran kita semua buat jadi filter informasi yang bertanggung jawab. Reaksi publik terhadap hoaks lawu ini macam-macam banget, menunjukkan spektrum respons kita terhadap informasi. Ada yang langsung panik dan nyari cara buat evakuasi. Ada yang berusaha ngecek kebenaran beritanya lewat sumber resmi. Tapi, nggak sedikit juga yang malah ikut-ikutan nyebar tanpa mikir panjang. Ini nunjukin gimana kita masih perlu banyak edukasi soal literasi digital dan pentingnya saring sebelum sharing. Kita semua punya peran penting di sini untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat. Dan ini nih, yang sering jadi kontroversi. Batasan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Banyak yang berargumen, ini kan hak gue buat ngomong apa aja. Tapi, ketika omongan itu jadi hoaks dan menimbulkan kerugian massal, itu udah beda cerita. Di mana letak tanggung jawab kita sebagai pengguna medsos? Ini perdebatan yang panjang, tapi esensinya jelas. Kebebasan itu ada batasnya, terutama saat menyangkut kebenaran dan ketenangan publik. Kalau kita lihat ke belakang, kasus hoaks bencana kayak lawu ini bukan yang pertama, dan sayangnya, mungkin bukan yang terakhir. Dulu juga pernah ada hoaks tsunami, hoaks gempa, atau hoaks gunung meletus di daerah lain. Polanya selalu sama, berita dramatis, sumber nggak jelas, nyebar cepat, bikin panik massal. Dari sini kita bisa belajar, kalau polanya sama, berarti kita harus lebih pintar buat antisipasi. Jangan sampai terjebak lubang yang sama lagi, karena itu tanda kita belum belajar. Dan inilah klimaksnya, guys. Yang paling mengejutkan dari semua ini bukan cuma seberapa cepat hoaks itu menyebar, tapi seberapa rapuhnya mental kita dalam menghadapi informasi. Hoaks lawu ini cuma permukaan. Bahaya sebenarnya adalah ketika kita jadi terbiasa panik, terbiasa curiga, dan terbiasa hidup dalam ketidakpastian informasi. Ini yang bikin kita rentan dimanipulasi di masa depan, bukan cuma oleh hoaks bencana, tapi oleh hoaks apapun yang bertujuan memecah belah dan mengendalikan. Ini adalah ujian literasi digital kita yang sesungguhnya. Jadi, setelah kita bedah semua ini, kesimpulannya jelas, kita nggak bisa cuma pasrah sama banjir informasi. Kita harus jadi netizen yang cerdas, yang punya daya kritis tinggi. Saring sebelum sharing itu bukan cuma slogan, tapi kewajiban kita buat menjaga kesehatan mental diri sendiri dan ketenangan publik. Ikuti sumber berita terpercaya dan berkredibilitas baik, serta laporkan informasi palsu yang kamu temukan di platform media sosial. Ayo, kita jadi agen perubahan positif di dunia maya. Gimana menurut lo setelah nonton video ini? Adakah pengalaman panik gara-gara hoaks yang ingin kamu share? Atau punya tips jitu buat ngatasin overthinking dan cemas di medsos? Yuk, tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share video ini ke teman-teman dan keluarga lo biar makin banyak yang melek informasi dan gak gampang kemakan hoaks. Kalau suka,
Tekan tombol like dan subscribe juga, ya. Sampai jumpa.